Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Syarifuddin Khairul Ulum. NIM 0580760378. Prodi PAI. Saya di sini akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu bagi ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi mengawasi dan memperkuat eksistensi ilmu pendidikan melalui 3 hal utama. A. Menjamin keilmiahan. Filsafat ilmu menetapkan standar bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh, diuji kebenarannya, dan disusun secara sistematis, sehingga ilmu pendidikan bukan sekedar kebiasaan, melainkan ilmu yang memiliki dasar kuat. B. Menetapkan nilai. Filsafat ilmu menentukan tujuan pendidikan yang tidak hanya mengembangkan kecerdasan, tetapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik. C. Mempertahankan eksistensi melalui pemikiran kritis. Filsafat ilmu memastikan ilmu pendidikan terus relevan dengan perkembangan zaman dan tidak kehilangan jati dirinya sebagai ilmu. Kemudian yang kedua yaitu tentang peran pendidikan bagi perkembangan filsafat ilmu. Sebaliknya, pendidikan juga berkontribusi besar bagi filsafat ilmu. Pendidikan menjadi lapangan penerapan gagasan-gagasan filsafat, sehingga teori tidak hanya berhenti di tulisan saja. Masalah-masalah nyata dalam pendidikan, misal kesenjangan belajar, metode pengajaran, menjadi bahan kajian baru bagi filsafat ilmu untuk dikembangkan. Pendidikan yang bermakna melahirkan generasi pemikiran kritis yang nantinya akan memperkaya dan meneruskan perkembangan filsafat ilmu itu sendiri. Jadi, hubungan keduanya adalah timbal balik saling menguatkan. Kemudian yang ketiga yaitu tentang filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut pisau analisis karena memiliki 3 landasan utama yang membedah setiap persoalan pendidikan. 1. Ontologi. Apa yang dipelajari? Menjawab hakikat pendidikan, hakikat manusia, dan hakikat pengetahuan. Contoh, apakah pendidikan hanya sekedar transfer pengetahuan atau pembentukan watak? Yang kedua, epistemologi. Bagaimana cara memperolehnya? Membahas metode, cara, dan proses pembelajaran yang benar. Contoh, apakah metode ceramah lebih baik atau metode diskusi? Yang ketiga, aksiologi. Untuk apa kegunaannya? Menilai manfaat dan nilai dari pendidikan. Apakah ilmu yang dipelajari berguna bagi kehidupan, etis, dan bermoral? Ketiga hal ini membantu kita membedah masalah pendidikan secara mendasar dan tuntas. Kemudian yang keempat yaitu tentang contoh konkret penerapan. Berikut contoh nyatanya. A. Dalam kurikulum. Kurikulum Merdeka saat ini disusun berlandaskan aksiologi, yaitu bertujuan membentuk profil pelajar Pancasila yang berkarakter dan kompeten. B. Dalam proses pembelajaran, guru menggunakan metode eksplorasi dan tanya jawab epistemologi agar siswa tidak hanya menghafal tetapi memahami hakikat materi ontologi. C. Dalam kebijakan, pemerintah menetapkan pendidikan wajib belajar karena memegang nilai bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara. Penutup, dapat disimpulkan, tanpa filsafat ilmu, pendidikan akan kehilangan arah dan dasar. Tanpa pendidikan, filsafat ilmu tidak akan berjalan dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Keduanya saling berkaitan demi kemajuan peradaban. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.